Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan para asatidz dari Sintin, hadirin sekalian yang saya hormati, Bapak RT, Bapak RW yang merukunkan tetangga dan merukunkan warganya, para tokoh masyarakat yang terhormat tuan rumah Haji Ewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana biar supaya kelihatan. Alhamdulillah, terima kasih ya. Saya diundang ke sini, ketemu sama saudara sekalian. Alhamdulillah, terima kasih. Jazakumullah khair katsiran. La ilaha illallah. Tiada yang patut disembah. Tahu ilah? Ilah sesembahan. Tahu artinya sesembahan? Yang kita perlu kepadanya, yang kita sangat amat membutuhkannya, tempat kita bersandar, tempat kita minta tolong, itu ilah. Yang kita mengabdi, melayani, bermaksud, yang kita hanya mencukupkan dengannya, itu ilah. Ilah. La ilaha illallah. Tiada sesembahan, tiada yang patut disembah, bahkan tiada yang wujud, tiada yang dimaksud, tiada yang disaksikan, illallah. Apakah benar ilah kita Allah? Apakah benar yang paling kita perlukan Allah? Kita memang merasakan fakir kepadanya? Apakah hanya kepadanya kita mengharap pertolongan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Benar, kita percaya Dia sang pencipta, percaya Dia pemberi rezeki, Dia penguasa, Dia yang menghendaki, Dia yang paling kasih, Dia yang paling sayang, Dia yang paling pemurah. Percaya, beriman, la ilaha illallah. Selamat.
Jika kita beriman, selamat. Ya, alhamdulillah, segala puji hanya patut untuk Dia. Segala pujian miliknya. Pada hakikatnya selain Dia tidak terpuji. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dia Allah. Dia adalah Rabb. Dia adalah Sang Pencipta. Dia adalah Sang Pemilik. Dia adalah Sang Pemelihara. Tidak ada selain Dia. Dia pencipta, pemilik, dan pemelihara al-alami, alam semesta. Selainnya, alam selain Dia itu alam. Penciptanya, pemiliknya, pemeliharanya hanya Dia. Allah, Allah, la ilaha illallah. Kalimatu haq, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal amin. Ini adalah kalimat haq, kalimatul ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Tidak diperintahkan kita hanya untuk memurnikan pengabdian kepada Dia. Hanya itu kita diperintahkan. Illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Subhanahu wa ta'ala. Lalu di mana Muhammad? Di mana Muhammad? Siapa Muhammad? Muhammad Tuhan? Apakah Muhammad Tuhan? Innama huwa abduhu wa rasuluh. Dia juga hamba. Dia juga utusan. Dia bukan Tuhan. Allah lah Tuhan. Allah lah maksud kita. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan dalam hadis qudsi. Walaupun sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif, ulama ahli hadis itu sebagaimana pada umumnya selalu ada khilaf. Wal ikhtilaf rahmah. Tapi banyak ulama, terutama ulama tasawuf, itu menjadikan hadis ini sebagai syahid di dalam kitab-kitabnya. Yaitu sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah berfirman, tidak ada di mushaf Al-Quran, melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berfirman Allah dari sabda Nabi SAW, kuntu kanzan makhfiyan lam a'raf. Aku sedianya adalah sesuatu yang tersembunyi, tidak diketahui, tidak dikenal. Jalur Allah. Saya tercampur bahasa Banjar terkadang, sudah tinggal di Banjar 10 tahun. Saya asli Jawa, Jawa Timur, ya, Arema, ya, lahir di sana, beranjak remaja di sana, di Lawang City, kota kecil, kecamatan terramai di Indonesia, kecamatan. Nah, lalu sebagaimana tadi disebutkan, ya, saya mendapat keberuntungan bisa mengaji kepada Guru Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari di Martapura. 2 tahun saya tutup akhir dari beliau sebelum saya hadir. Nah, lalu memang ada seperti mitos di Martapura khususnya Banjar, kalau minum air Banua, air Kalsel itu Kalimantan Selatan, kembali. Ternyata sementara saya buktikan benar. Jadi setelah 11 tahun, saya 4 tahun di Hadramaut, 11 tahun saya kembali berkhidmat di pesantren, ya, ternyata tanpa saya rencanakan, saya menjadi warga Banua, cabut berkas dari
Jawa tinggal di Banjarmasin, rupanya gara-gara air minum itu ya. Jadi tercampur bahasa terkadang. Jadi Allah yang berkata ya bahwa saya tidak dikenal. Fa ahbabtu an o'af. Ya, ini kalimatnya dalam riwayat itu. Maka aku mahabbah. Saya artikan aslinya. Lalu aku mahabbah untuk dikenal. Kan ini kalau diartikan bahasa kita Indonesia bisa saja aku berkehendak gitu ya. Kalau kita artikan langsung seperti di kamus, mahabbah itu kan aku cinta untuk dikenal, aku senang untuk dikenal. Tapi ulama bahas kalimat ini bahwa kata-kata mahabbah fa ahabbtu, aku mahabbah untuk dikenal, ini adalah dari sisi tafaddul wal ihsan, anugerah, bukan dari sisi hajat. Tuhan tidak perlu. Tuhan tidak perlu dengan semesta ini. Dia tidak perlu dikenal, tapi dia mahabbah. Fa khalaqtul khalq, maka aku ciptakan makhluk ketika hendak dikenal, mahabbah dikenal. Satu kita ambil di sini bahwa Allah mahabbah untuk dikenal, artinya pintu pengenalan dia buka, dia mau, dia mahabbah, berarti dibuka jalan untuk kita mengenal dia. Sedangkan tidak ada yang mengenalnya kecuali dia. Tidak ada yang bisa mengenalkan kita kepadanya kecuali dia sendiri. La ya'rifuhu illahu, tidak ada yang ma'rifat kepadanya kecuali dia sendiri. Tapi dia yang maha kasih dan maha sayang membuka pintu untuk kita kenal. Dan itulah maksud Allah menciptakan. Ini kata dia juga, bukan kata saya. Tahu maksud Allah apa? Illa liya'budun wa ma khalaqtul jin wal ins. Tidak aku ciptakan jin dan manusia illa liya'buduni. Ini tafsir liya'buduni ay liya'rifuni, untuk kenal aku. Jadi maksud kita diciptakan supaya kita kenal. Jadi kalau kita tidak kenal sampai waktunya habis, apa kabar? Apa kabar? Itu tujuannya. Maha suci dia, maha suci Allah, maha bijaksana, maha adil, maha kasih sayang, maha pemurah. Mustahil dia menyusahkan kita untuk mengenalnya. Mustahil. Hanya kita saja tidak mau. Hanya kita saja berpaling dari dia. Kita berpaling darinya. Padahal dia katakan bahwa saya ciptakan segala sesuatu ini untukmu. Sedangkan aku ciptakan kamu untukku. Tapi kenapa kamu berpaling dari itu? La ilaha illallah. Jadi ibarah dalam ayat liya'buduni itu maknanya liya'rifuni. Di situ ulama mentafsirkan bahwa gudangnya ma'rifat Allah di dalam ibadah. Di dalam ibadah. Apa itu ibadah? Pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai kita lahir sampai tutup usia,
dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin wa bidzalika umirtu. Kata Nabi SAW, dengan itu aku diperintah untuk tidak menyekutukan dia. Salatku, kurbanku, hidupku, matiku lillah. Jadi itu pengabdian. Ibadah tidak mesti di atas sajadah. Yang di atas sajadah saja menghadap kiblat belum tentu dia mengabdi kepada Tuhan. Wailul lil musallin, wail, celaka yang salat. Alladzina hum fi salatihim sahun walladzina hum yura'un. Lalai dia salat. Yang salat saja celaka, apalagi yang tidak salat. Lalai dia. Aqimi sholata lidzikri. Dirikan salat untuk ingat aku. Justru dia lupa. Dia ingat yang lain. Dia tidak paham apa yang dia katakan sama Tuhan, tidak ngerti. Yura'un, hanya ingin dilihat saja. Yang mau orang lihat. Syirik. Imam Nawawi mengatakan amal, kita berbuat amal untuk dilihat orang. Ini menyekutukan Tuhan. La syarika lahu. Tidak mesti yang bentuknya sholat, tidak mesti yang bentuknya puasa, tidak mesti yang bentuknya zakat. Itulahu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Belum mesti yang duduk-duduk seperti kita sekarang sambil di depan pisang ada salad, ada roti. Itu ternyata ibadah. Apa yang membedakan? Yang membedakan apa? Maksud. Di mana maksud tempatnya? Di hati. Namanya niyah. Tujuan. Tujuan kita duduk di sini apa? Tujuan kamu menghadap kiblat takbir apa? Tujuan kamu ambil air, kamu usapkan di wajahmu apa? Tujuanmu apa? Kamu pergi ke Makkah, ke Madinah, kamu keluarkan uang apa tujuan? Lillahi rabbil alamin. Adakah selain Tuhan yang kau maksud? Ya. Jadi hidup kita hanya untuk mengabdi kepadanya, walaupun tidur, makan, kawin. Dengan buktinya bahwa dia halal sesuai dengan syariat, tidak meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya. Ini semua lillah. Maka 24 jam seseorang itu mengabdi, dan untuk itu memang diciptakan. Li'arifuni, untuk kenal aku. Lalu saya pikir-pikir, di mana Muhammad? Muhammad bukan Tuhan. Tapi kenapa kita harus menyebut-nyebut Muhammad? Kenapa kita harus ingat-ingat Muhammad? Kenapa kita harus puji-puji Muhammad? Kenapa kita sebulan penuh itu maulidan? Walaupun tidak Rabiul Awal kita juga baca sholawat. Why? Kenapa? Siapa dia ini? Kenapa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ketentuannya, kehendaknya. Fa ahbabtu an u'raf, maka aku ingin untuk dikenal, kata Tuhan. Maka dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir ketika bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, beritahu aku apa yang Allah ciptakan mula-mula sebelum segala sesuatu ini. Qala ya Jabir. Rasul menjawab dengan sabdanya, inna wa khalaqa qabla asya nura nabiyik. Sesungguhnya Allah menciptakan sebelum segala sesuatu adalah nur Nabi. Dalam hadis qudsinya juga Allah berfirman melalui sabda Nabi SAW, khalaqtul asya li ajli, aku ciptakan segala sesuatu karenamu, wa khalaqtuka li ajli, ciptakan kamu karena aku.
laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Sallallahu alaihi wasallam. Nur Allahu nur samawati wal ardh. Tuhan itu nur. Ya nur. Allah nur. Allah yang bilang, bukan saya. Dalam Al-Quran, Allahu nur samawati wal ardh. Tuhan itu nur. Tuhan itu kalau kita artikan dalam kamus, dia cahaya. Cahaya yang kita tahu ini lampu, ini cahaya, bulan, matahari itu cahaya. Ini yang kita tahu. Tapi laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada syai'un kamitslihi. Tilkal amthal nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Ini semua misal-misal. Ini permisalan semua Allah kasih buat kita. Allah permudahkan supaya kita tahu. Contoh, cahaya yang kamu tahu seperti ini. Cahaya Allah tidak seperti itu. Namanya Allah kasih nama nur. Jadi dalam riwayat lain, ketika Allah berkehendak menciptakan makhluk. Jadi ini kumpulan riwayat ini, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha terpuji tadi, tidak ada yang terpuji selain Dia. Mengambil gobtoh min nurih, satu genggam dari cahaya Allah, yang mana Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Seperti apa itu? Laisa. Lalu Allah katakan kepada cahaya tersebut, Kuni Muhammadah, jadilah yang terpuji, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Sayyiduna Muhammad. Tidak Tuhan selain Allah. Tapi kemudian Allah menentukan tidak akan sampai kepadanya kecuali melalui Muhammad. Maka disandingkan namanya sebagai satu rukun, bukan dua rukun, satu rukun, dua dalam satu, dui tunggal. Rukun ada 5. Yang satu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu. 2 kalimat ini satu rukun, tidak bisa dipisah. Tuhan tidak terima syahadatnya. Mereka Nasrani, mereka Yahudi, Allah turunkan kita, mereka Taurat dan Injil, bersaksi akan ketuhanan Allah, beriman kepada Sayyidina Musa, kepada Sayyidina Isa, mengikuti syariatnya. Tapi kemudian ketika SAW diutus membawa Al-Quran, tidak beriman kepada Nabi SAW, Allah tidak terima. Bahkan semua Nabi dari mulai Adam sampai Sayyidina Isa, semua membawa La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka hikmah diantaranya, malaikat dan jin Allah perintah untuk sujud kepada Adam, yang dimana hakikat di dalam Adam itu adalah nurnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di sulbi. Maka Allah perintahkan untuk sujud. Iblis, ada satu jenis jin namanya iblis. Aba wastakbar. Dia enggan dan dia sombong. Dia merendahkan. Dia lihat dohirnya Adam nih. Dia lihat kulitnya Adam. Yang dilihat lahirnya. Dia sombong. Saya dari api. Saya lebih dulu kenal Tuhan. Saya kira tidak ada yang lebih kenal Tuhan dari iblis. Dia lebih dulu diciptakan. Ribuan tahun melayani Tuhan, bertasbih kepada Tuhan. Satu saja perintah tidak dijalankan. Sebabnya dengki dan sombong. Dia keluar dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar kita yang tidak sealim iblis, tidak sepanjang umur iblis yang beribadah lama,
sombongnya terus-menerus merendahkan manusia, hamba Allah, sesama kita terus-menerus. Bukan sekali, ini iblis sekali. Aba wastakbar, dia enggan, dia merasa diri lebih besar, dia tidak ikut sampai hari ini. Jadi dikatakan Sayyidina Adam itu bagi malaikat dan jin di taman surga itu adalah kiblat, hadapan mihrab. Sebagaimana kita diperintah untuk menghadap setiap 5 waktu, dan yang sunnah sholat untuk menghadap ke batu sana di kota Makkah, kota suci. Bukan menyembah, tapi kita disuruh sujud menghadap batu itu. Tuhan yang suruh. Kalau kita mau sombong, ngapain? Saya mau sujud sama kamu saja ya Tuhan. Saya tidak mau hormat sama yang lain. Tuhan yang suruh. Itulah Sayyidina Muhammad SAW. Dia wasilatul udhma. Silahkan kamu Allah tanpa melaluinya tidak akan sampai kepadanya. Ketentuan Allah, garis Allah sudah tentukan. La tabdila li kalimatillah, tidak ada yang bisa berubah. Bahwa ridhaku, pengenalan kepadaku harus melalui mula-mula ciptaanku itu Sayyidina Muhammad SAW. Maka kenapa kita harus melaluinya SAW? Wasilatul tidak bisa, no way, tidak ada jalan kecuali sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharap ridhonya melalui Rasulullah SAW. Itu ketentuan Allah. Lalu di mana kita bertemu Rasulullah? Bagaimana kita ingat Allah? Kita sering disuruh berzikir, disuruh ingat. Kita yang kita ingat cuma lafaz alif lam lam ha. Ingat Nabi Muhammad, kalau ingat mim ha mim dal, karena tidak pernah ketemu. Lalu bagaimana caranya ini? Bagaimana caranya? Ada satu riwayat ulama ada yang menyebutkan ini sebuah hadis, yang mengatakan bukan. Kita tidak sedang membahas itu. Kita mengambil hikmah dan maknanya. Cuma saya kasihan sama sampean. Ya, sudah kelamaan dari tadi. Saya terlambat, saya tidak tahu. Ya, jadi saya tidak panjang-panjang, saya takut nanti bapak-bapak marah. Tapi ini mudah jadi model kita. Masya Allah, di sini ada ustaz-ustaz, ada ulama. Kita jangan berhenti belajar. Bu'ithu mu'alliman, kata Nabi SAW. Aku diutus untuk jadi guru. Tidak ada yang lebih menyenangkan Nabi SAW melebihi dari kita belajar, mau mengaji, jangan sombong. Minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai liang lahat, belajar. Allah yang kasih melalui Nabi Muhammad SAW. Innama Allah al-mu'ti Allah, wa inna ma'ana dasi, wallahu al-mu'ti, kata Nabi SAW. Yang memberi Allah, yang membuka kita, hati kita untuk ilmu, untuk mengenal Allah. Maksudkan semua kita punya amal, kita punya ucap untuk itu, mengabdi, untuk mengenal Tuhan. Allah yang kasih. Inna ma'ana dasi, kata Nabi, saya yang bagi. Saya yang bagi. Lewat obat harus obat. Jadi mudah ini jadi modal untuk saya. Ya, saya tidak pandai ceramah, bukan tukang ceramah. Cuma tadi ya dikatakan untuk bermau'idhah kan hasanah, mudah-mudahan hasanah. Mau'idhah itu kan artinya nasihat. Ada nasihat yang luar biasa yang disabdakan oleh Nabi SAW sampai diukir oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu cincin-cincinnya. Itu mau'idhah yang tidak pernah memisahi kita kalau memang kita mendengarkannya. Apa kata Nabi SAW? Kafa bil mauti wa'idhan ya Umar. Wahai Umar, cukup memberi nasihatmu al-maut. Sama Sayyidina Umar itu mengukir di cincinnya. Pian mau mengukir di cincin. Pian itu bahasa Banjar. Anda maksudnya. Antum. Sampean pian bahasa Banjar.
Oke, itu dia Pak. Mau cincinnya diukir itu ya. Dia ingat kafa bil mauti wa'idhan, penasihat terbaik. Tidak pernah pisahin kita. Gak pakai harus acara apa-apa, dia selalu memberi nasihat. Bukan takut-takuti kita. Gak usah takut, percuma takut mati juga. Jangan khawatir, pasti mati. Kafa bil mauti wa'idhan ya Allah. Jadi saya bukan al-maut wa'id. Oke, cuman siapa tahu ada manfaatnya ya. Saya pesankan untuk diri saya, untuk semua selalu bertakwa sama Allah, tidak mau melanggar Allah, hidup senang, hidup bahagia, menikmati yang Allah kasih, yang Allah harapkan. Bismillah, alhamdulillah, yang senang hidup, ya, maksiat tidak boleh, ya. Melalui sallallahu alaihi wasallam ini riwayat, saya tutup ya. Mungkin banyak yang pernah kita, tapi saya pikirkan ya. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang ma'rifat pada diri, yang tahu diri, yang akan tahu Tuhan. Maha suci Allah, Maha pemurah Allah. Kita tidak harus pergi kemana-mana, tidak pakai ongkos ataupun biaya, tidak harus ke Makkah, Madinah, ataupun ke Tarim, ataupun ke Jawa, ataupun ke Kalimantan. Diri, pada diri sendiri. Ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Tapi kita ini apa itu? Maksudnya tahu diri seperti apa? Tidak tahu diri, tidak percaya diri, sehingga tidak jujur sama dirinya. Orang kalau tidak jujur sama dirinya, bagaimana mau jujur sama orang lain? Tidak percaya sama dirinya, bagaimana dia percaya sama orang? Tidak tahu diri. Saya cari di dalam riwayat ini, lalu Nabi Muhammad itu di mana? Siapa yang kenal diri, kenal Tuhan? Nabi Muhammad di mana? Ada yang tersirat dan ada yang tersurat. Mudahan ini oleh-oleh dari Allah. Man arafa Muhammadan faqad arafa nafsahu. Ini saya yakin antum baru dengar. Saya tidak dapat bukan dari kita. Man arafa Muhammadan. Siapa yang kenal Muhammad, dia akan kenal diri. Man arafa nafsahu. Siapa yang tahu dirinya, arafa rabbah. Baru tahu Tuhan. Mau tahu diri, kenal di Sayyidina Muhammad SAW. Sanurihim ayatina, kata Allah dalam Al-Quran. Kami akan perlihatkan Allah. Sadaqallahul azim. Allah tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong. Sadaqallahul azim. Sanurihim ayatina. Kami akan memperlihatkan tanda-tanda kami. Kata Allah. Karena untuk itu tadi ceritakan, saya perlihatkan kata Allah. Di mana tanda-tanda kami? Fil afaq, di segala penjuru, di alam semesta ini, di makrokosmik, kosmos ini akan kami tunjukkan. Wa fi anfusihim, dan di diri mereka sendiri ada tanda-tanda. Hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, sampai menjadi jelas bagi mereka bahwa dia adalah hak. Sadaqallahul azim. Jadi rugilah kita. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Rugi kita diberi sama Allah waktu, diberi Allah asr, diberi Allah masa, tidak kita gunakan untuk apa kita diciptakan. Allahu basdi, Allahu hasbi. Ya, insyaallah afdal ma qultu ana wa nabiyyuna, kata Nabi SAW, yang paling afdal yang pernah aku ucapkan dan yang pernah diucapkan oleh nabi-nabi sebelum aku. Fa'alam, ketahui, annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah,
illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Tuhan alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atu insyaallah ta'ala. Minal amin amin. Saya terima kasih sama antum semua ya, antum diundang bersedia berkenan hadir. Saya mewakili Haji Irwan ucapkan terima kasih, dan saya mewakili antum semua terima kasih kepada Haji Irwan ya. Saya mewakili dua ini ya, terima kasih Haji Irwan, mudah hajatnya tersampaikan, juga hajat kita semua. Kita punya keluarga semuanya diampuni dosa sama Allah, ditambahkan kasihnya Allah, sayangnya Allah, diberi kita panjang umur, tapi panjang umurnya dalam keadaan taat sama Allah, taat sama Rasulullah, dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat dunia sampai akhirat insyaallah. Doa aja berdua insyaallah. Ini saya minta maaf ya, untuk maafkan ya, untuk sifat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beserta dengan semua niat yang baik-baik, sesuai niat para ulama dan guru kita yang soleh semua yang baik-baik. Kita minta syafaat dari Muhammad SAW dengan rahasianya surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا للحق وإلى طريق المستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.